Indonesia akan suram jika yang terpilih kelak adalah seorang pembohong dan juga yang pernah dipecat oleh Pak Jokowi karena tidak becus bekerja. Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Halo Sobat 651 Sapa, kembali lagi bersama dengan kami untuk mengulas fakta-fakta perpolitikan dan juga informasi terkini di tanah air. Anies dan juga Giring saling pukul, siapa bakalan KO duluan? Anies Baswedan dan juga Giring Ganesha saling berbalas sindiran. Dagelan yang ditunjukkan dua tokoh publik ini menjadi tontonan halayak ramai, setidaknya dalam beberapa pekan terakhir. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan baru saja mengundang grup band Nidji ke Jakarta International Stadium atau JIS, Jakarta Utara dalam rangka uji coba sound system pada Minggu malam 16 Januari kemarin. Manuver ini disinyalir kuat sebagai pukulan balik Anies terhadap suara sumbang pentolan PSI itu. Sementara sebelumnya, Giring melakukan inspeksi mendadak ke lokasi calon sirkuit balap mobil Formula E di kawasan Ancol, Jakarta Utara pada Rabu 5 Januari yang lalu. Di sana pun Giring merekam langsung kondisi calon sirkuit tersebut yang katanya jauh dari kata siap. Mantan vokalis Nidji itu pernah menyebutkan bahwa Indonesia akan hancur jika dipimpin oleh sosok pembohong. Ia mengatakan siapapun rakyat Indonesia tidak ingin pemimpin negara ini di tangan pembohong, yaitu pemimpin yang memberikan janji palsu kepada rakyat saat kampanye hanya sekedar untuk disukai sesaat dan dipilih rakyat. Dikatakan oleh Giring, kemajuan kita akan terancam jika kelak orang yang menggantikan Jokowi adalah sosok yang punya rekam jejak, menggunakan isu SARA dan menghalalkan segala cara untuk menang dalam pilkada. Serangan ini disinyalir kuat mengarah kepada orang nomor satu di Jakarta itu. Lantas sampai kapan dagelan ini akan disajikan di muka publik? Siapa untung? Siapa buntung? Siapa yang bakalan KO duluan? Pengamat politik Universitas Hasanuddin Makassar, Sukritama berpandangan, dalam situasi ini pada dasarnya keduanya bisa memanfaatkan dengan adanya pemberitaan yang cukup intens terkait dengan perseteruan, maka paling tidak mereka akan terus muncul dalam berbagai berita yang kemudian diakses oleh masyarakat. Maka keduanya tentu akan menjadi aktor yang senantiasa diingat oleh masyarakat, ucap Sukritama pada Selasa 18 Januari. Nah, aspek ini tentu penting paling tidak terkait dengan popularitas mereka secara politik. Di sisi lain, Sukri juga mengatakan keduanya juga bisa mendapatkan manfaat dari upaya penciptaan image politik tertentu. Pada sisi Anies misalnya, dengan hal seperti ini, barangkali akan memunculkan image Anies sebagai tokoh yang tenang, sabar dan tidak frontal dalam menyikapi kritik dan juga perbedaan pendapat. Jika hal ini ditangkap masyarakat, maka Anies akan muncul sebagai sosok yang menarik perhatian mereka. Sementara itu, lanjut Sukri, di sisi Giring, hal ini akan menunjukkan bahwa Giring sebagai aktor yang berbicara gamblang dan terus terang, tanpa peduli siapa yang mungkin terkena imbasnya, karena mengatakan kebenaran mestinya memang tidak pandang bulu. Nah, hal ini tentu akan memunculkan image yang baik buat citranya. Meskipun demikian, di sisi yang lain, tentu hal itu punya potensi negatif bagi keduanya. Bagi Anies, hal ini mungkin akan menimbulkan pertanyaan dalam benak masyarakat bahwa mungkin memang sosok Anies seperti yang dinyatakan oleh Giring, sehingga kapasitas kebaikannya sebagai tokoh politik mesti dipertanyakan. Pada sisi Giring, hal ini juga bisa menjadi bumerang jika kemudian pada akhirnya apa yang dikatakannya itu sulit dibuktikan, atau kemudian masyarakat menangkapnya sebagai serangan personal terhadap sosok Anies dikaitkan dengan kepentingan politik tertentu. Begitu jelasnya. Coba perhatikan kalimat terakhir. Musiknya menggelegar, suaranya merdu, tidak ada sumbang-sumbangnya. Agak sulit ya untuk tidak memberikan interpretasi atas caption yang diunggah oleh Anies Baswedan ini. Ya memang Nidji memang salah satu grup band yang cukup populer gitu. Jadi nggak terlalu mencolok. Dan kebetulan kita tahu bahwa mereka ini adalah kelompok band yang sekarang ini dikecewakan oleh Giring. Jadi pilihannya ini betul-betul sangat telak. Waduh, Nidji dan vokalis baru cek sound di JIS bareng Anies Baswedan.
Warganet pun mengatakan bahwa Giring ketar-ketir. Band papan atas Indonesia Nidji mendapatkan kesempatan menjajal sound system Jakarta International Stadium. Bersama dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, para personel Nidji dengan vokalis barunya seru-seruan memainkan lagu andalan mereka di area tribun. Terdengar dari 34 menit video cek sound Nidji yang diunggah akun Instagram JIS, Ariel dan kawan-kawan memainkan lagu Arti Sahabat. Dan hari ini adalah bagian dari cerita yang akan datang, tertulis pada caption unggahan video tersebut. Anies yang juga menyaksikan penampilan Nidji mengunggah di story akun Instagramnya @anisbaswedan. Nidji sedang menjajal sound system JIS, tulis Gubernur Anies Baswedan. Unggahan Nidji yang ikut meramaikan pembangunan JIS itu pun mendapatkan tanggapan dari warganet. Sampai pukul 22.45 waktu Indonesia Barat pada Minggu 16 Januari sudah dikomentari 206 kali. Sebagian warganet justru membahas sang mantan vokalis yang kini menjadi ketum PSI Giring Ganesha. Giring ketar-ketir lihat video ini, tulis akun @iblfjr. Ada juga yang menanyakan keberadaan Giring sang mantan bandnya bermain di JIS bersama dengan Anies Baswedan. Giring gak ngikut min, kata akun lainnya. Bahkan, warganet menganggap kehadiran Nidji di JIS yang merupakan proyek Pemprov DKI itu sebagai sebuah sindiran. Sendirian yang sangat berkelas, tulis akun @hidayatv. Baru saja Anies dikabarkan tengah cek sound system di JIS bersama dengan band Nidji. Giring pun kepanasan. Gak terima disindir oleh Anies, Giring PSI balas pakai lagu Jangan Kau Dengar Suara Sumbang. Ketua Umum PSI Giring Ganesha bicara soal suara sumbang. Giring juga turut mengunggah video dengan lirik Jangan Kau Dengarkan Suara Sumbang. Video dan tulisan suara sumbang itu diunggah oleh Giring di akun Twitternya Senin 17 Januari. Giring tidak menyinggung nama siapapun dalam cuitannya itu. Namun seperti diketahui, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan baru saja memuji Nidji yang tampil di JIS dengan berkata tidak ada suara sumbang. Kembali ke cuitan Giring, selain meminta untuk jangan mendengarkan suara sumbang, mantan vokalis band Nidji itu juga menyebut bakal ada yang tumbang di bulan Oktober ini. Jangan kau dengarkan suara sumbang, Oktober bakal ada yang tumbang. Cepat-cepatlah kita tutup gerbang, tulis Giring. Giring juga turut menyinggung di tahun 2024 dalam cuitannya. 2024, insya Allah Indonesia tidak akan masuk jurang. Begitu imbuhnya. Sementara video yang diunggah oleh Giring berisikan lagu dengan lirik Jangan Kau Dengarkan Suara Sumbang. Dalam video itu, tampil juga ex-ketum PSI Grace Natali. Berikut ini adalah lirik lengkapnya. Jangan kau dengarkan suara sumbang, sama-sama teriak perbaikan, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh, merah putih di dalam darahku. Begitu katanya. Coba perhatikan kalimat terakhir. Musiknya menggelegar, suaranya merdu.